Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 14 dari mata kuliah Keamanan Informasi ingin membahas terkait keamanan informasi di industri game, terkait DRM dan enkripsi de novo sebagai perlindungan digital. Anggota kami beranggotakan saya, Darmawan Setia Putra Purba dengan NIM G64012210020. Yang kedua ada Muhammad Hafiz Rizky dengan NIM G64012210046. Kemudian ada Yuka Salsabila Sisvi dengan NIM G640122117. Kemudian ada Amara Diascan dengan NIM G64012210075. Untuk bagian pertama akan dibahas oleh teman saya yaitu Hafiz. Oke, baik. Terima kasih Putra. Sini saya akan menjelaskan tentang awal mulanya dulu sebelum kita masuk ke keamanannya dari industri game. Proses bisnis di industri game itu ada secara garis besar ada 6. Itu pertama ada game development, dilanjut ke game publishing, lalu game distribution, marketing and promotion, sales and monetization, dan ada after sales service. Nah, untuk game developmentnya sendiri, itu dia ada ideation and desain ya. Nah, di sini tim kreatif itu membuat konsep game, mekanisme gamenya itu kayak gimana, cerita dan desain grafis serta hal-hal lainnya yang pasti terkait dengan ide konsep gamenya gimana. Nah, lalu setelah dari ide itu bakal ada produksi. Pengembang developer itu memprogram gamenya, menciptakan seni visual dan juga taman-taman audio dan menyusun semua elemen yang membuat game ini jadi produk yang berfungsi gitu. Setelah itu baru ada testing, yaitu berupa pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan-kesalahan atau bug, masalah teknis, serta memastikan pengalaman user atau player nanti itu baik-baik aja. Nah, itu dilanjut ke game publishing, itu ada pembiayaan dan dukungan lainnya. Di sini publisher itu mendanai proyek pengembangan gamenya, membantu dengan pemasaran, distribusi, dan administrasi hak pada game itu nanti. Terus ada, nah di sini ada bersinggungan di publishing itu ada DRM dan keamanan. Eh, di sini publisher menerapkan teknologi DRM untuk melindungi konten dari pembajakan dan memastikan kepatuhan terhadap lisensi game terkait. Nah, dilanjut ke game distribution. Sini ada, nah distribusi gamenya itu kan ada dibagi dua. Bisa sekarang itu kan ada lebih banyak platform digital seperti game dijual pada platform-platform digital kayak Steam, Origin, atau Epic Game Store, dan banyak platform digital game lainnya. Dan ada juga media fisik, contohnya itu DVD, walaupun sekarang udah cukup jarang. Nah, dilanjut ke marketing and promotion. Di sini untuk promosi, publisher dan tim marketing mengatur pemasaran yang meliputi trailer game, demo, dan iklan gamenya gitu. Terus buat ada bisa juga game-game ini berpartisipasi di event-event yang biasa digemari oleh yang dibuat secara tahunan gitu untuk para player. Nah, melibatkan kehadiran di pameran seperti pameran Gamescom dan hal lain dan lain-lainnya untuk memperkenalkan game-game baru kepada komunitas game. Terus ada juga setelah itu bakal ke sales and monetization. Monetization ini cara penjualan gamenya ya. Kan ada cara meraup eh, keuntungan dari gamenya. Yaitu bisa berupa model yang pertama itu ada pembelian di awal, gamenya dijual dalam bentuk satu kali pembelian, lalu bebas dimainkan berulang-ulang kali. Nah, terus ada juga in-app purchases. Di sini kita gamenya gratis, tapi monetisasi itu dilanjut dengan pembelian di dalam gamenya, gitu. Kayak mungkin ada skinnya dan item-item yang bisa dibeli di dalam game. Terus ada subscription services di mana bisa game itu menyediakan layanan layanan berlangganan untuk eh, akses konten eksklusif pada gamenya. Terus yang terakhir ada after sales service. Di sini ada patch and update. Di sini pengembang merilis pembaruan untuk memperbaiki bug atau menambah konten baru dan juga dukungan layanan pelanggan lainnya seperti misalnya ada kendala atau pertanyaan pada playernya. Nah,
Mungkin bisa di next. Nah, di sini pada setiap proses bisnis tadi ada 6 ya tadi ya. Ada banyak celah keamanan pada proses bisnis game ini yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan ilegal seperti misalnya pembajakan, distribusi game yang tidak sah, atau akses game tanpa lisensi. Ini alasan utama mengapa DRM, salah satunya teknologi seperti Denuvo, menjadi sangat penting jatuhnya. Nah, misalnya kayak tadi kan ada di tahap pertama dari pada game development, di situ developer bisa bekerja sama dengan penyedia DRM seperti Denuvo untuk memastikan perlindungan terhadap konten gamenya. Jadi konten gamenya bisa aman. Dan misalnya pada tahap game publishing, publisher bisa menggunakan DRM untuk melindungi hak cipta dan mencegah pembajakan, serta publisher juga mengatur perjanjian lisensi yang memastikan bahwa pemain yang membeli game itu mematuhi syarat penggunaan. Di pada after sale service pun, DRM juga memastikan hanya pengguna yang berlisensi yang dapat mengakses update, patch atau DLC eh, pada game. Hal ini menjaga nilai konten tambahan dan mendorong pemain untuk membeli versi yang resminya, bukan bajakan atau crack. Mungkin sekian proses bisnis di industri game dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putra. Oke, terima kasih Hafiz atas pembahasannya. Mungkin lanjut akan saya lanjutkan terkait de novo encryption algoritma. Nah, secara umum spesifikasi dari algoritma enkripsi de novo tidak didokumentasikan secara publik. Tapi telah dikonfirmasi bahwa de novo menggunakan serangkaian algoritma enkripsi lanjutan yang rumit dan beragam teknik obfuscation untuk melindungi executable file dari tampering atau modifikasi. Salah satu kunci utama dari kerja de novo adalah virtual machine, di mana kode game dieksekusi dalam virtual environment sehingga sulit dimanipulasi. Nah, oke, mungkin di sini saya akan membahas terkait teknik obfuscation. Jadi teknik obfuscation yang digunakan oleh de novo sendiri cukup beragam dan berlapis-lapis, seperti teknik code splitting dan memory clamping, dengan ilustrasi sebagai berikut. Contoh pada misalkan yang code splitting, dia ketika di split itu dia cuma bisa mendapatkan halaman front page saja, sedangkan kalau dia nggak di split, dia bisa mendapatkan semua transaksi atau data yang diinginkan oleh penyerang gitu. Kemudian ada konsep memory scrambling di bagian kanan. Oke, sekarang masuk ke protokol keamanan dari Denovo sendiri. Jadi seperti yang tadi, code obfuscation. Nah, code obfuscation atau pengaburan kode mengacu pada suatu metode untuk membuat kode susah dibaca, dimengerti, dan diperlakukan reverse engineering terhadap potongan kode tersebut. Hal ini dilakukan tanpa mengubah fungsionalitas kode dan hanya mengganti kode secara tampilan untuk mendeteksi adanya modifikasi yang dilakukan oleh pihak penyerang. Oke, mungkin ini contoh code obfuscation yang dalam bentuk paling sederhana ya. Jadi bisa kita lihat ini ada dua fungsi. Meskipun dua fungsi ini adalah hal yang sama, yaitu fungsi untuk mencari luas lingkaran. Nah, dapat lihat kalau fungsi yang kiri itu benar-benar eksplisit banget ya. Ada pi, terus ada area, luas, ada radius, kemudian dia bakal ngebalikin area atau luasnya. Tapi setelah dia dilakukan code obfuscation, maka dapat dilihat kalau dia itu udah diganti semua nama variabel, jadi nggak ada konteks sama sekali. Ini kalau misalkan dapat kita lihat, ada fungsi A dengan input B, kemudian ada variabel C, sekian, 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 dan sebagainya. Nah, kalau misalkan di jumlahnya ada banyak, tentunya dia bakal sulit banget dipahami dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam konteks mereverse engineering sebuah game. Dan protokol keamanan yang kedua ya ada asymmetric encryption. Asymmetric encryption atau biasa dikenal sebagai public key cryptography merupakan tipe enkripsi di mana ada dua key yang digunakan secara terpisah, yaitu public key yang dibagikan secara bebas dan private key yang dirahasiakan. Nah, ketika suatu game dirilis oleh suatu perusahaan, maka Lenovo akan menggunakan public key untuk mengenkripsi file-file penting seperti file exe atau kunci enkripsi itu sendiri. File ini kemudian didistribusikan bersama game yang dirilis. Dari sisi user, file enkripsi ini tidak dapat diakses dan dimodifikasi tanpa kunci private encryption tepat yang berada di dalam environment game yang sedang berjalan, sehingga sulit diambil atau digunakan. Selain itu, konsep asymmetric encryption juga diaktifkan ketika game dibuka untuk mengecek autentikasi dari game tersebut. Private key akan mengenkripsi elemen penting dalam game dan baru akan bisa berjalan normal apabila semua sudah tervalidasi. Nah, ini mungkin ada ilustrasi dari asymmetric encryption yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi misalkan kita punya ada plain text, kemudian dienkripsi dengan public key, kemudian akan menghasilkan ciphertext, dan kemudian ketika ingin didekripsi kembali oleh penerima, maka dia membutuhkan secret key buat mengembalikan plain text yang dikirim oleh user tadi.
Nah, ini mungkin contoh dari asymmetric, dampak dari asymmetric encryption ini ya. Bisa dibilang ini dampak aslinya. Jadi ini bisa dibilang dari game Crysis tahun 2007. Nah, pada game Crysis 2007 ini, dia ketika ada user yang menggunakan versi bajakan pada game Crysis, peluru pemain itu dia bakal berubah menjadi ayam pada saat itu. Sehingga pemain tidak bisa menyerang musuhnya dan mengganggu jalannya permainan itu sendiri. Kemudian ada protokol keamanan yang ketiga, yaitu ada box key encryption. Nah, box key encryption ini merupakan protokol keamanan yang ditemukan ketika Denuvo dibobol pertama kali oleh sekelompok hacker dari Cina, yaitu bernama 3DM. Pembobolan pertama Denuvo ini dilakukan pada game Dragon Age Inquisition tahun 2014. Nah, apa sih sebenarnya protokol box key encryption ini? Di protokol keamanan box key encryption ini mengambil ilustrasi Denuvo itu kayak sebuah kotak. Nah, kotak ini bertujuan untuk menyimpan seluruh isi game dan DRM-nya. Dan kotak ini dikunci dalam sebuah virtual machine. Nah, kunci yang digunakan buat buka kotak itu adalah kode enkripsi dan kunci yang digunakan untuk membuka kotak bersifat unik untuk setiap mesin. Sehingga setiap kali penyerang ingin membobol game harus menggunakan perangkat yang berbeda sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian dari pihak seorang hacker yaitu 3DM, dia juga menambahkan bahwa Lenovo menggunakan enkripsi 64 bit yang diambil dari beberapa bagian dalam hardware sehingga membutuhkan kunci kriptografi yang spesifik. Teknologi ini mencegah adanya sebuah key tunggal yang dapat digunakan untuk membobol game secara lebih luas. 3DM juga menambahkan bahwa file.exe dari game yang menggunakan Lenovo dirilis dari game yang sudah dienkripsi, sehingga file exe ini bersifat unik. File exe yang dirilis ini dihasilkan dengan menggunakan variabel yang diambil dari komponen hardware mesin sang pengguna, mulai dari banyaknya core pada prosesor, tipe prosesor, clock speed pada CPU, graphics card, dan komponen hardware lainnya. Key yang dibuat dari variabel-variabel ini dikonversi menjadi kunci kriptografik yang akan digunakan pada mesin secara spesifik untuk memastikan bahwa kunci yang sama tidak akan bisa digunakan pada rangkaian hardware yang sama. Oke, selanjutnya akan dibahas terkait serangan oleh saudara Yuka. Oke, izin menjelaskan terkait serangan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan pada sistem Lenovo. Serangan ini biasanya dilakukan dengan cara mencari celah dalam sistem DRM untuk mengakses game secara ilegal. Nah, Lenovo ini telah mengalami berbagai serangan yang menunjukkan adanya upaya pembajakan. Beberapa contoh gamenya yaitu ada Assassin's Creed Origin. Ini dia gamenya sebelumnya telah dilindungi dengan Lenovo serta alat keamanan tambahan seperti VM Protect. Namun pada Februari 2018, game ini berhasil dipecahkan perlindungannya oleh kelompok pembajak Italia hanya dalam 3 bulan setelah rilis. Selanjutnya ada contoh yang kedua, ada game dari Hitman 2, yaitu perlindungan Lenovo pada game ini juga berhasil dibobol, bahkan hanya dalam 3 hari sebelum game ini resmi dirilis, berkat akses pre-order eksklusif yang memungkinkan pembajak untuk mendapatkan salinan awal game ini. Selanjutnya ada Rise of the Selanjutnya ada contoh lain seperti Rise of the Tomb Raider, Doom, dan Mirror's Edge, dan Catalyst. Ini semua game ini juga udah sempat mengalami pembajakan melalui crack yang diterbitkan oleh sekelompok konspirasi CPY yang menunjukkan bahwa Denuvo bukanlah sistem yang impenetrable. Artinya Denuvo tidak dapat sepenuhnya dicegah dari pembajakan. Oleh karena itu Denuvo tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Oke, next. Oke, selanjutnya untuk serangan di sini ada beberapa ada beberapa metode yang dilakukan oleh para pembajak untuk menyerang sistem Denuvo. Contohnya yaitu dengan eksploitasi celah keamanan. Misalnya, ada seorang hacker bernama Foxy berhasil meretas suatu game dengan mencari celah-celah kecil dalam program Denuvo yang masih belum ditembus. Jadi nanti jika ada bug atau masalah teknis, Foxy bisa memanfaatkannya untuk membuka akses ke game. Selanjutnya, Foxy dapat membuat cara untuk membuat sistem percaya bahwa dia memiliki lisensi sah. Jadi ini sistemnya tuh kayak kartu identitas palsu. Padahal sebenarnya dia nggak punya hak untuk memainkan game tersebut. Selanjutnya, setelah game berhasil dibobol, nanti para pembajak ini akan melakukan analisis kode dan mekanisme perlindungan yang digunakan oleh Denuvo. Kemudian nanti informasi ini akan digunakan untuk mengembangkan metode baru untuk membobol game lain yang dilindungi oleh Denuvo.
Selanjutnya, nanti beberapa pembajak juga dapat memanfaatkan versi awal atau versi beta dari suatu game yang mungkin tidak memiliki perlindungan sekuat versi final. Sehingga nanti mereka dapat menganalisis dan mencari celah sebelum game yang resmi dirilis. Oke, lalu kita masuk ke simpulannya. Yaitu perlindungan hak cipta dalam industri game itu merupakan tantangan yang besar yang memerlukan teknologi canggih untuk mencegah pembajakan dan distribusi ilegal. Nah, DRM, Digital Rights Management, seperti di Nuvo ini hadir sebagai solusi yang bertujuan melindungi konten digital dari akses yang tidak sah. Nah, dari proses pengembangan hingga pasca penjualan, DRM ini memainkan peran penting dalam menjaga integritas game, memastikan hanya pengguna berlisensi yang dapat menikmati konten tersebut. Namun, ini meskipun teknologi Denuvo telah banyak membantu ya mengurangi pembajakan, sejarah ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya tahan terhadap serangan. Kelompok-kelompok peretas seperti CPY, 3DM, dan Foxy itu telah menemukan celah dalam sistem DRM ini, membuktikan bahwa proteksi seperti Denuvo ini tidak sepenuhnya impenetrable. Nah, metode pembajakan yang semakin canggih menjadi tantangan konstan bagi pengembang DRM untuk terus memperbarui dan meningkatkan teknologi perlindungan mereka. Next. Nah, meskipun Denuvo dan DRM lainnya efektif melindungi game, terutama saat awal rilis, ancaman pembajakan ini terus berkembang. Industri game harus terus berinovasi dalam langkah-langkah keamanan, menggabungkan metode seperti proteksi berbasis hardware. Nah, proteksi berbasis hardware ini apa? Dia itu menggunakan perangkat fisik atau fitur khusus dalam hardware untuk melindungi game dari pembajakan. Cara kerjanya gimana? Dia tuh memanfaatkan fitur keamanan bawaan prosesor atau GPU seperti Trusted Execution Environment TE atau source boot gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada AI Anomaly Detection. Nah, ini dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mungkin terkait itu dengan pembajakan atau pelanggaran lisensi game. Nah, cara kerjanya gimana dia tuh melacak pola pengguna seperti akses game dari lokasi yang berbeda secara cepat gitu. Nah, mungkin tantangannya itu membutuhkan data besar itu untuk membuat model AI-nya itu secara akurat gitu. Terus ada blockchain. Nah, blockchain ini itu dapat digunakan untuk mengelola distribusi game, lisensi digital, dan melacak keaslian salinan game. Lalu ada cloud gaming. Cloud gaming ini memberikan solusi anti pembajakan dengan menyimpan semua data dan proses game di server cloud, alih-alih di perangkat pengguna gitu. Nah, keuntungannya kita menggabungkan beberapa solusi berlapis ini apa? Jadi itu bisa memberikan perlindungan yang jauh lebih kuat dibandingkan penggunaan satu metode saja gitu. Nah, solusi berlapis ini tidak hanya meningkatkan keamanan juga, tetapi juga memperpanjang waktu yang dibutuhkan pembajak, sehingga melindungi investasi pengembang dan mendukung pertumbuhan industri. Oke, sekian pembahasan dari kami terkait materi keamanan informasi di DRM dan Lenovo. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.